Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya, channel yang berisi tentang seri belajar komputer dan jaringan. Baik, pada seri pembelajaran kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara instalasi jaringan komputer sederhana. Ya, dalam hal ini nanti jaringan komputernya itu yang akan kita bangun adalah dengan menggunakan PC virtual ya. Jadi komputer yang terinstall secara langsung akan terkonfigurasi atau terhubung dengan PC yang berada pada virtual seperti itu. Ya, baik, pada kali ini di sini pada gambar topologinya ya, di sini terlihat ada gambar laptop, kemudian di sini ada perangkat switch, kemudian di sini ada PC virtual. Jadi di sini nanti yang akan kita gunakan adalah PC virtualnya di sini ya. Sedangkan PC kita ini yang di sini. Baik, di sini untuk laptop di sini yang akan dikonfigurasi yaitu pertama IP address ya, dengan addressnya 192.168.01 dengan netmask 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.0.254, DNS 1 8888 dan DNS kedua 8844. Sistem operasi yang digunakan di sini adalah sistem operasi Windows ya, Windows 10. Ini saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Nantinya akan terhubung ke PC virtual di sini ya. Dan PC virtualnya di sini dengan IP address 192.168.0.2, kemudian netmasknya 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.0.254, DNS 1 8888 dan DNS kedua 8844. Namun untuk sistem operasi yang digunakan untuk PC virtual di sini saya menggunakan Linux Ubuntu seri 2004 ya. Jadi sebelum melakukan praktikum silahkan dipersiapkan ya dengan menggunakan aplikasi virtualnya. Di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox ya, yang sudah terinstall Linux Ubuntu 2004 ya, yang sudah terbuka seperti ini ya. Baik, kita langsung saja bagaimana cara konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan lakukan dengan konfigurasi pada laptop saya terlebih dahulu ya, di sini ya, yang terkonfigurasi dengan sistem operasi Windows-nya. Baik, di sini untuk konfigurasi network di sini yang akan dilakukan adalah pada menu klik sebelah klik kanan ya, pada gambar icon di sini ya, klik kanan, kemudian open network sharing. Nah, di sini kecek adapter setting. Nah, di sini ada Ethernet, ada virtual host only network ya. Nah, ini biasanya kalau sudah terinstall VirtualBox OS maka untuk Ethernet yang terhubung VirtualBox ini akan dibuat secara langsung ya nantinya ya. Nah, di sini kita konfigurasikan, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, kemudian di sini kita klik dua kali IP versi 4-nya, kemudian kita masukkan di sini use the following IP address. Ya, di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.0.1, kemudian di sini netmask-nya 255.255.250. Di sini gateway-nya kita masukkan saja 68.0.254. Kemudian untuk DNS-nya kita masukkan 8888 dan 8844. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK ya. Nah, kalau sudah OK, nah kemudian ini pada virtual host ini kita cek apakah IP address yang sudah kita pasang ini sudah terhubung atau belum. Kita cek di sini dengan menggunakan perintah command prompt ya. Command prompt, kita cek IP config. Nah, untuk perintah pada Windows IP config ya. Nah, di sini IP config-nya di sini sudah terbaca, IP address yang sudah kita buat 192.168.0.1 ya, dengan netmask 255.255.255.0 dengan gateway adalah 192.168.0.254. Nah, baik, di sini pada komputer sudah terpasang, pada laptop saya ini ya sudah terpasang. Nah, bagaimana dengan yang terhubung ke VirtualBox? Nah, seperti itu ya. Nah, pada VirtualBox di sini kita cek dulu pada menu setting ya. Kita cek dulu pada menu setting. Kemudian arahkan ke network. Nah, di sini harus dipindahkan dulu nih. Di sini biasanya defaultnya ke posisi NAT ya. Nah, di sini ada NAT, ada bridge adapter, ada internal network, ada host only adapter di sini ya. Nah, untuk terkonfigurasi ke komputer atau laptop kita dari yang terhubung nantinya ke virtual, yang kita gunakan adalah yang host only adapter ya, host only adapter. Nah, kita pilih host only adapter, maka dia akan menentukan nama Ethernetnya ya. Pastikan di sini nama Ethernetnya sama dengan yang berada di
sini ya, virtual host only network ya, di sini ya. Di sini virtual host only internet adapter. Nah ini ya, maka kita cek host only internet adapter. Nah ini sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, kita klik OK. Nah baru kita buka pada aplikasi Ubuntu-nya. Oke. Nah pada Ubuntu di sini langkah yang kita lakukan adalah kita klik tombol gambar icon network di sini ya. Klik, kemudian pada wired connection diklik, pilih wired setting ya. Nah pada wired setting di sini kita pilih yang setting gambar setting seperti ini ya. Kita klik. Nah kemudian kita pilih ke IP versi 4, kita pilih manual. Nah di sini IP address tadi ya, kita masukkan 92.168.02. Oh tadi kan yang di Windows 01, nah sekarang di sini 02. Netmasknya adalah 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.0.254. Nah untuk DNS di sini kita masukkan ya 8888. Oke, cukup itu saja kita konfigurasi. Kalau sudah, klik apply. Nah kalau sudah klik apply seperti ini, dia tidak langsung berubah gitu ya, tapi harus kita reset terlebih dahulu ethernetnya ya. Maka kita reset dengan cara klik di sini, ada tombol on off di sini ya. Kita klik off, kita off kan dulu, dan kita on kan. Nah untuk ngeceknya, bagaimana ngeceknya? Nah ngeceknya kita menggunakan terminal ya. Kita cek dengan show application, kita buka terminal, kita search terminal. Nah untuk tampilan Linux bagaimana? Nah untuk tampilan Linux di sini ada biasanya kalau versi lama perintahnya ada ifconfig ya. Ifconfig kalau di Windows adalah ipconfig, kalau di sini ifconfig. Tapi kalau untuk seri yang terbaru tidak bisa menggunakan inconfig ya. Maka yang kita gunakan adalah IP address IPA ya. Nah IPA. Nah sini disediakan di sini. Nah Ethernet yang mana yang kita gunakan? Nah ini ya, yang kita gunakan yang di sini. Jadi IP address-nya adalah 192.168.0.24 ya, dengan broadcast 192.168.0.255. Nah ini sudah sesuai ya IP address-nya ya. Oke. Nah IP address-nya sudah sesuai, sudah terpasang. Nah bagaimana cara mengujinya hasilnya ya, menguji konektivitasnya? Nah untuk mengujinya adalah kita dengan perintah ping. Nah sekarang kita cek dulu dari PC ya, dari si Windows kita ya ke virtual. Kita perintah dengan perintahnya ping arahkan ke IP address yang dituju 192.168.0.2 ya, karena IPC virtualnya 0.2. Kita cek. Nah di sini reply form ya 192.168.0.2 byte 32 time kurang dari 1 milisecond dan TTL-nya 64. Nah ini sudah sesuai ya. Artinya kalau sudah muncul reply form dengan kondisi seperti ini, artinya adalah bahwa PC kita terhubung dengan virtual, PC yang berada pada virtual ya. Nah sekarang bagaimana dengan yang ada di virtual? Apakah sudah sama terhubung dengan yang di komputer? Kita cek ya. Ping 192.168.0.1. Nah ini PC yang dari kita kan 01. Kita enter. Oke, kita lihat apakah sama-sama terhubung. Oke, di sini terlihat tidak ada jawaban ya. Mungkin ada beberapa pengaturan yang kita belum setting nih. Oke, kenapa nih? Nah, artinya ini kita belum mengatur untuk posisi Windows firewall-nya. Windows firewall, karena kita menggunakan Windows, maka dia biasanya Windows firewall-nya masih aktif ya. Nah, sekarang kita matikan ya. Kita matikan di sini, kita berhentikan dulu ya. Perintahnya Ctrl C. Nah ya. Nah kita cek Windows firewall-nya ya. Kita buka lagi firewall. Nah di sini udah kebaca nih ya, Windows firewall with advanced security. Kita cek. Oh maaf, firewall. Nah ini Windows firewall, maaf nih yang ini ya, Windows firewall. Nah ini kan terlihat ya bahwa posisi Windows firewall kita di sini ternyata masih aktif nih ya. Nah sekarang kita matikan ya.
dengan klik yang ini ya, turn Windows Firewall on or off. Oke, kita klik. Nah, di sini kita matikan turn off Windows Firewall, dua-duanya ya, turn off Windows Firewall. Kalau sudah, klik OK. Nah, sudah posisi mati ya, sudah posisi off. Nah, sekarang kita cek di PC apakah terhubung 6801 tadi ya. Tik. Nah, ini artinya posisi sudah 64 bit form ya kan, IP address 192.16801 ICMP sequence ya, dengan TTL nya 28, time-nya ini selalu berubah ya, konektivitasnya ya, waktunya ya, waktu koneksinya. Nah, artinya di sini bahwa PC yang berada pada virtual sudah terhubung ke PC kita yang berada pada realnya ya, seperti itu. Oke, ini posisi jalan terus. Bagaimana cara berhentinya? Dan caranya adalah Ctrl C ya, kamu tekan tombol Ctrl C maka dia akan berhenti. Oke, itu ya untuk mempelajari tentang bagaimana cara membangun instalasi sederhana dengan menggunakan PC virtual ya, yang terhubung ke dalam laptop, ataupun sebaliknya PC laptop yang terhubung dengan PC virtual, seperti itu ya. Itu yang bisa kita pelajari kali ini. Selamat mencoba, selamat belajar ya, salam sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.